Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Rohmah, guru pendidikan agama Islam di SMK Farmasi Majenang, sekaligus PPG Daljab mahasiswi UIN Salatiga NIM 27030251818 akan melaksanakan praktek video pembelajaran UKIN kelas 10 dengan materi akhlak mazmumah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama proses kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin jalannya doa. Untuk mengawali proses belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan membaca Asmaul Husna. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi batana walhamdulillahi rabbina wa sholatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna rimboka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman. Ya, Ibu absen dulu ya. Absen dulu. Ya. Anggi Pujiansa, Anissa, ya. Aprilia, Aurelia, Aurelia Dwi, Cici, Yova, ya. Zahra, ya. Terima kasih. Pada minggu kemarin sudah dijelaskan tentang etos kerja. Masih ingat? Masih. Etos kerja itu Quran surat At-Taubah ayat berapa? Iya. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Jadi di sini kita harus bisa mengambil pembelajaran dari etos kerja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah. Yaitu, apa itu akhlak mazmumah? Ada yang tahu? Apa? Ya. Akhlak yang buruk atau yang jelek. Akhlak yang buruk atau yang jelek. Contohnya apa? Berbohong atau mencuri. Berarti itu akhlak mazmumah ya? Ya. Kita ke tujuan pembelajaran. Ya. Coba dilihat tujuan pembelajarannya apa tujuan pembelajarannya?
Peserta didik dapat menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku berfoya-foya. Ya, terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Ya, terus yang ketiga apa? Ya, membuat dan menyajikan tweet tentang perilaku berfoya-foya. Iya, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah. Seperti yang tadi teman menyampaikan bahwa akhlak mazmumah itu akhlak yang tidak terpuji atau kebalikannya dari akhlak terpuji, akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Nah, kalau akhlak yang baik otomatis kita harus menjalankan. Kalau akhlak tidak terpuji harus dihindari. Iya, harus dihindari ya. Islam menekankan pentingnya membentuk akhlak mulia. Sebaliknya, Islam melarang akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah ya. Karena dapat merusak diri sendiri, orang lain dan bahkan masyarakat. Terus Quran surat Al-Luqman di situ, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Misalnya contohnya, aku gitu loh. Kalau aku enggak seperti di atasnya dia, aku nggak mau. Aku paling hebat misalkan. Kalian siapa? Aku paling kaya. Hello. Kaya dulu, kaya di kelas. Tapi ketika kamu keluar dari pintu situ, belum apa-apanya. Ya, keluar dari pintu gerbang sekolah kita, belum apa-apanya. Jangan langkau angkuh. Jadi kalau berjalan di muka bumi ini jangan mengadah. Tapi tunduklah ke bawah. Ya. Karena di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18. Ya. Di sini sudah jelas banget kita tidak boleh ada rasa sombong walaupun hanya sebiji sawi. Iya. Ya. Lanjutnya, ada macam-macam akhlak mazmumah. Ya, tadi sudah disebutkan di awal ya, macam-macam akhlak mazmumah, yaitu apa? Berfoya-foya, ria, takabur, hasad. Ya. Jadi ada berapa? 4. Iya, apa saja? Berfoya-foya, ria, takabur, hasad. Iya, coba yang lebih semangat lagi, ada berapa? 4. Apa saja? Berfoya-foya, ria, takabur, hasad. Iya, di situ sudah jelas ya, hidup berfoya-foya tadi sudah dijelaskan seperti apa, apalagi hidup yang ria. Ria itu apa? Ria itu pamer, ya, pamer bahwa ini loh tasku branded, itu pamer. Terus apalagi merasa bahwa sepatu ini loh sepatuku. Nah, itu berarti kamu merasa bahwa punyamu paling hebat. Padahal sehebat-hebat apapun, semahal-mahal apapun, yang namanya sepatu akan letaknya di bawah. Jadi dari hal tadi kita membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah. Jadi kita harus menghindari, membiasakan diri untuk tidak melakukan akhlak mazmumah. Apa saja? Ikhlas dalam setiap amal. Terus? Membiasakan hidup sederhana dan bersyukur, rendah hati, tawadhu, serta menghargai orang lain, memohon perlindungan Allah dari penyakit hati, doa, zikir, memupuk kasih sayang, tolong menolong dan ukhuwah, selalu introspeksi diri, muhasabah, dan memperbaiki akhlak. Iya, itu tadi ada menanamkan niat yang ikhlas. Jadi kalau segala sesuatu niatnya ikhlas, tulus dulu. Jangan misalkan kamu menolong teman ada maksudnya. Maksudnya biar nanti kamu dapat pujian, biar nanti kamu mendapatkan sesuatu. Jangan. Itu karena semata-mata karena Allah. Terus kita menumbuhkan rasa cinta.
rasa cinta terhadap yang lebih muda, yang setara, yang lebih tua, itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Mencerminkan hal-hal yang baik, baik itu tingkah laku kita, ucapan kita. Jadi kita berintrospeksi sebelum kita mau menyampaikan ke orang lain, apakah kata-kata itu akan menyakiti atau tidak. Iya nggak? Karena Pak, sekali kita menyakiti, melukai orang lain, jangan harap doa-doa kita akan terjawab atau tersegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terplesetnya lisan kita bahaya buat kita. Anak-anakku, Ibu mempunyai video. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus. Iya sih Pak, tapi aku ingin yang terbaru. Biar gak ketinggalan tren. Paling juga modalnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Bukan gitu. Tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama hanya boros atau mubazir. Alasan, pokoknya aku gak mau tahu harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal lama-lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau kan temenan sama kamu. Ani, bisakah kamu mengerti? Sungguhlah Anda sih. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Ya, dari video tadi, nanti kalian bikin kelompok ya. Di video tadi itu apa yang bisa kamu petik hikmahnya, apa saja pelajaran yang bisa kamu ambil, dan kira-kira hal-hal hikmah apa saja yang ada dalam video tersebut. Ya, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja kelompoknya ya. Ini nanti kalian hasilnya kalian tulis ya. Hasil dari tadi kalian melihat video tersebut apa saja ditulis ya. Ikut monggo, ini kelompoknya ya. Bentar. Iya. Ya. Ya. Iya. Maaf. Ya. Silakan. Ya. Sudah kebagian semua, ada yang belum? Sudah. Iya. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman. Kalau kalian mengalami kebingungan, keraguan-raguan, kalian boleh menanyakan itu. Ya. Ada yang masih belum paham? Sudah ya, silakan. Sudah belum diskusinya? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah, nanti Ibu menginginkan masing-masing mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, sekarang coba kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ya, Jelaskan mengapa perilaku berfoya-foya dapat merusak karakter remaja, baik dari segi keimanan, moral maupun sosial. Segi keimanan, hidup berfoya-foya menunjukkan harapnya rasa hibur terhadap nikmat Allah. Segi moral, gaya hidup berlebihan dapat menunjukkan sifat sombong, boros dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Dapat menghadapi masa depan, hidup berfoya-foya dapat menunjukkan sifat boros, malas berusaha, bahkan bisa memicu masalah keuangan dan Kak, nanti kalau kita breaking ya, nanti kalau Ibu bilang ya, satu kali lagi, tepuk pagi, tepuk siang, malam. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman bahwa hasilnya luar biasa, semuanya hebat. Nah, di sini ada yang luar biasa. Dari kelompok 3 itu tadi sudah jelas apa saja isinya sampai dari A sampai Z, bahwa di situ dijelaskan tentang iman, tentang moral, tentang bagaimana dampak dari penyakit hati. Jadi terima kasih untuk keseriusannya, untuk diskusinya kelompok 3. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Ya, yang lain jangan patah semangat, yang lain pasti bisa. Ya, silakan dari teman kalian ada yang menyimpulkan dari materi yang tadi. Monggo silakan maju teman untuk menyimpulkan materi, merangkum materi yang dari awal sampai sekarang. Silakan Ibu, persilakan. Oh iya, silakan Mbak. Ya. Nama saya Kalista Rosdiana. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan, penyakit hati yang berbahaya, semua ya orang yang suka menceritakan amal dan senang dirinya dipuji. Dia beribadah dengan niat supaya tidak dilihat dan dipuji oleh manusia. Takabur, orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih pandai, lebih segalanya dari orang lain. Ujub, bangga dengan diri sendiri, hasad, merasa tidak suka dengan hikmah yang Allah berikan kepada orang lain. Makan kebaikan sebagai mana api memakan kayu bakar. Sekian kesimpulan yang saya menyimpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, LKPD yang tadi siswa kerjakan silakan dikumpulkan sama Ibu sini semuanya ya. Iya. Ya, terima kasih ya anak-anakku. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu kita harus menghindari akhlak mazmumah seperti hidup berfoya-foya, ria, dan sumah. Takabur serta hasad adalah kewajiban seorang muslim untuk menghindari perilaku hal tersebut. Membiasakan diri menjauhi sifat tercela akan menjadikan hidup lebih berkah, bermanfaat bagi semua dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan proses belajar ini, berdoa mulai. Insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Ya, anak-anakku, untuk pertemuan besok kalian menyiapkan besok pertemuan besok yaitu tentang Subahul Iman. Jadi besok kita akan bertemu, kalian menyiapkan buku tugasnya, buku ulangannya,
dan kalian menyiapkan buku paketnya. Ya, dari pembelajaran ini ada yang ingin kalian menyampaikan atau kalian ingin bertanya sebelum Ibu akhiri? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Bu mau bertanya, Bu? Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Tanya apa? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, semuanya paham? Semuanya insya Allah mau menjalankan segala aturan-aturannya Allah? Semoga kalian nanti kelak akan menjadi anak-anak yang solih-solihah dan sukses selalu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.